Bukan sekedar resolusi jihadnya yang memang heroik, latar belakang kesejarahan ini ditutup-tutupi dan tidak masuk dalam buku-buku sejarah yang umum. Dengan Yai Said mengusulkan 22 Oktober itu yang alhamdulillah kemudian ditetapkan, maka mau tidak mau resolusi jihad 22 Oktober 1945 itu akan menjadi bagian yang harus dikenang setiap tahun. Itulah mantap surantapnya Yai Said. Hormat juga. Tagharraba 'anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi apa fawaida tafarruju hammin wa tisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, dan salam Hari Santri Nasional. Saya awali dengan syair. Katanya sih itu Diwan Imam Syafi'i, tetapi saya tahunya ketika awal-awal nyantri dulu di pondok yang kedua ya, di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah, Peramian Serasih Sampang, Indonesia bagian Madura. Saya menyimak lagu-lagu itu ya, atau diterjemahkan pula. Jadi syair tadi itu dijadikan motivasi bagi santri-santri baru agar betah, karena isinya kan ada lima manfaat orang yang tagharrub, orang yang keluar dari rumah. Tagharrab anil autani, keluar dari tempat kelahiran atau dari tanah air. Itu ada 5 manfaat. Yang pertama tadi itu apa? Tafarruju hammin, menghilangkan kerupekan, kegelisahan, kegalauan. Waktu sabu ma'isyatin, ya insya Allah juga dapat mendapatkan pekerjaan atau pendapatan. Wa ilmun, dan ilmu, wa adabun, dan tata kerama, wa suhbatu majidi, sahabat-sahabat yang baik. Kurang lebih seperti itu. Itu tahun berapa, jadi ya mungkin ada lupanya ya. Di pondok itu dulu diterjemahkan menggunakan lagu juga. Itu kan katanya Bahar Rojas. Bener nggak Bahar Rojas? Apa Bahar Tawil? Jadi disamakan terjemahannya itu, diadaptasi ya. Tagharraba 'anil awtani fi talabil ula, diterjemahkan berangkatlah dari kampung halaman tercinta, lupa. Ya, sekali lagi selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober yang pada tahun ini masuk dalam bilangan kalender 2024. Saudara-saudaraku sekalian, inti dari apa yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini di momentum Hari Santri ini adalah bagaimana seorang Ketua Umum PBNU pada saat itu, Yai Said Akil Siraj, memiliki pemikiran yang cemerlang ya, cerdas. Walaupun ya seperti pada edisi yang lalu, ide gagasan Hari Santri Nasional ini dari Gus Tarik ya. Gus Tarik Malang, kiai muda yang gagah dan tentu tak lepas dari kesungguhan Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, jadi boleh dikatakan Hari Santri ini warisan dari Pak Insinyur Haji Joko Widodo dalam penetapannya. Kalau ide tetap dari Gus Tarik setahu saya. Tapi 22 Oktobernya itu adalah dari Yai Said ketika beliau menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Jadi beliau mengusulkan itu, kalau memang harus ada Hari Santri, jangan 1 Muharram, karena awalnya kan 1 Muharram, harus 22 Oktober. Kenapa? Latar belakangnya resolusi jihad itu pas begini dan begitu, dan itu pun seperti yang saya katakan pada saat itu juga saya terlibat bantu-bantu ya, ketika ada Kombes dan Munas Alim Ulama yang digelar di PBNU lantai 8 ya. Dan itu menjadi rekomendasi, salah satu klausul yang direkomendasikan kepada pemerintah. Alhamdulillah kemudian ditetapkan diumumkan 22 Oktober 2015 yang silam. Bukan hanya sekedar perjalanan itu ya, tapi betapa seorang Yai Said memilih 22 Oktober
Mungkin sebagian dari Anda, kenapa memilih itu? Bukan sekedar resolusi jihadnya yang memang heroik, itu bukan sekedar itu. Tetapi latar belakang kesejarahan ini ditutup-tutupi dan tidak masuk dalam buku-buku sejarah yang umum. Padahal sebelum ada Hari Santri, itu sudah ada kirab resolusi jihad yang biasanya digagas oleh PKB melalui Gus Muhaimin Iskandar. Dan beberapa tahun yang lalu masih ada ya, karena saya sempat mendaftarkan diri untuk ikut kirab resolusi jihad itu yang kita berjalan dalam pengertian itu ya naik mobil lah ya, dari ujung timur Pulau Jawa hingga ujung barat Pulau Jawa, menapak tilasi, nanti terakhir ke Tugu Proklamasi. Cuma sayang pada saat itu saya ketinggalan kereta. Selisih berapa menit kereta sudah jalan. Saya buru-buru dari PBNU hingga akhirnya saya tidak bisa mengikuti kirab resolusi jihad entah yang keberapa itu ya. Nggak tahu sekarang ini masih ada apa enggak ya? Masih ada enggak kawan? Pawai resolusi jihad itu? Itu mungkin atau jangan-jangan memang sudah pasti yaitu gagasan dari Gus Muhaimin Iskandar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi kepada sejarah resolusi jihad. Dulu ketika bahas resolusi jihad itu ditertawakan oleh sebagian orang. Bahkan pernah saya ngaji sejarah dengan Ki Agus di lantai 8 ketika masih saya pernah di Les Bumi juga ya. Itu ada, tapi saya tidak sebut, tokoh yang mengatakan NU itu tidak punya peran dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan saking kerasnya, saking ekstrimnya, PKI aja punya peran dalam menopang kemerdekaan. NU apa? NU mana? Kenapa hal itu terjadi? Karena penulisan-penulisan sejarah yang berlatar belakang NU itu pada masa-masa lampau ditutupi dan tertutupi. Sementara kiai-kiai kita adalah orang ikhlas, tak perlu perjuangan itu dikemukakan. Ya akhirnya digilas. Barulah muncul kemudian pelan-pelan, termasuk diantaranya adalah Kiai Agus Nyoto yang menerbitkan buku Fatwa dan Resolusi Jihad. Dan dengan Yai Said mengusulkan 22 Oktober itu yang alhamdulillah kemudian ditetapkan, maka mau tidak mau resolusi jihad 22 Oktober 1945 itu akan menjadi bagian yang harus dikenang setiap tahun. Itulah mantap surantapnya Yai Said. Hormat dua tangan buat Al-Mukarram wal Muhtaram Yai Haji Said Akil Siraj. Bukan memuja-muja, tapi ini realitas betapa di dalam sebuah organisasi besar seperti NU itu harus memiliki kejeniusan itu. Ya seperti itulah saudara-saudaraku sekalian, realitas yang terjadi. Kalau sekarang semua orang bisa mengatakan resolusi jihad, masa-masa saya di lembaga pendidikan Ma'arif saja, tahun berapa ya? Tahun 97 apa 98, lupa saya. Kelamaan, berarti aku udah tua ya. Itu bagaimana menjelaskan resolusi jihad itu ke ya adik-adik kita di lembaga pendidikan Ma'arif. Dan ketika bertemu dengan orang-orang yang bukan NU, itu tidak diterimanya, itu dianggap itu dongeng. Sampai akhirnya kemudian digali dan ditemukanlah fakta-fakta adanya resolusi jihad itu. Baik dari data internal, artinya dari dokumen-dokumen NU ataupun eksternal. Jadi data internal, eksternal itu penting. Kenapa? Internal kita mungkin bisa ngarang, tapi eksternal dia adalah orang luar NU yang memotret, yang mengcapture persoalan resolusi jihad itu. Kemudian ditemukanlah pemberitaan di koran yang terbit pada tahun-tahun itu, yakni Kedaulatan Rakyat. Silakan Anda nanti melacaknya ya. Kalau dulu susah ya mencari itu, saya pernah hampir seharian itu ngulik-ngulik itu di perpustakaannya NU ya, di gedung PBNU lantai 2 apa lantai 3 lupa, saya lama nggak ke sana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, melalui momentum Hari Santri Nasional di tahun 2024 ini, mari kita sama-sama tumbuhkan semangat resolusi jihad. Kalau pada saat itu terjadi perang fisik, sekarang perang fisik juga dalam pengertian bagaimana kita secara fisikly menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, terutama yang sekarang ini sedang marak dan sedang terblow up. Apa terblow up itu? Terkeataskan. Itu adalah mengenai pengaburan sejarah, perubahan identitas,
kuburan-kuburan leluhur kita, sehingga akhirnya anak-anak kita, generasi kita mendatang, kalau tidak segera diluruskan, bisa saja kepaten obor akan kebesaran keluhuran leluhur bangsanya sendiri. Maka itu tadi saya juga menayangkan tentang perjalanan sejarah Hari Santri ini. Karena apa? Khawatir juga ada yang tidak tahu atau lupa. Sekali lagi selamat Hari Santri Nasional. Salut saya buat semua kiai-kiai, semua pejuang-pejuang di Nusantara ini yang masih memiliki keteguhan hati untuk mempertahankan kedaulatan diri sebagai manusia Indonesia dan kedaulatan NKRI tentunya dengan segala aspek yang melingkupinya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.